Kelahiran Nanak lahir pada tanggal 15 April tahun 1469 di desa Raiboi Kitalfandi, sekarang Nankana Sahib, Punjab, Pakistan, di Provinsi Lahore Kesultanan Delhi. Meskipun menurut satu tradisi, ia lahir di bulan Kartik atau November di India, yang dikenal sebagai Katak di Punjabi. Kebanyakan Janam Sakis, kisah-kisah kelahiran atau biografi tradisional Nanak, menyebutkan bahwa ia lahir pada hari ketiga dari 2 minggu bulan terang, di Baisak bulan, April, dari Samvat 1526. Ini termasuk puratan, tradisional atau kuno Janam Saki, Miharban Janam Saki, Gian Ratanavali oleh Bhai Mani Singh, dan Vilayat Vali Janam Saki. Catatan Sikh menyatakan bahwa Nanak meninggal pada hari ke-10 Asoj bulan Samvat 1596, tanggal 22 September tahun 1539 Masehi, pada usia 70 tahun, 5 bulan, dan 7 hari. Ini lebih lanjut menunjukkan bahwa ia lahir di bulan Vaisak, April, bukan Katak, November. Tanggal lahir Katak. Pada akhir tahun 1815, pada masa pemerintahan Ranjit Singh, festival untuk memperingati ulang tahun Nanak diadakan pada bulan April di tempat kelahirannya, yang saat itu dikenal sebagai Nankana Sahib. Namun, peringatan kelahiran Nanak, Gurpurab, Gur plus Purab, perayaan kemudian dirayakan pada hari bulan purnama di bulan Katak pada bulan November. Catatan paling awal dari perayaan semacam itu di Nankana Sahib adalah dari tahun 1868. Mungkin ada beberapa alasan untuk adopsi tanggal lahir Katak oleh komunitas Sikh. Pertama, mungkin tanggal pencerahan Nanak atau kelahiran spiritual pada tahun 1496, seperti yang disarankan oleh Dabestan-e Mazaheb. Satu-satunya Janam Saki yang mendukung tradisi kelahiran Katak adalah Bhai Bala. Bhai Bala dikatakan telah memperoleh horoskop Nanak dari paman Nanak lalu, yang menurutnya, Nanak lahir pada tanggal yang sesuai dengan tanggal 20 Oktober tahun 1469 Namun, Janam Saki ini ditulis oleh Handalis, sebuah sekte Sikh yang mengikuti seorang mualaf Sikh yang dikenal sebagai Handal, berusaha menggambarkan pendirinya lebih tinggi dari Nanak. Menurut tahayul yang berlaku di India Utara kontemporer, seorang anak yang lahir di bulan Katak diyakini lemah dan tidak beruntung. Oleh karena itu, mengapa karya tersebut menyatakan bahwa Nanak lahir di bulan itu? Bhai Gurdas, setelah menulis pada hari bulan purnama di bulan Katak beberapa dekade setelah kematian Nanak, menyebutkan bahwa Nanak telah mendapatkan kemahatauan pada hari yang sama, dan sekarang giliran penulis untuk mendapatkan cahaya ilahi. Menurut Max Arthur Macauliffe, 1909, sebuah festival Hindu yang diadakan pada abad ke-19 di Kartik Purnima di Amritsar menarik banyak orang Sikh. Pemimpin komunitas Sikh Gyani San Singh tidak menyukai ini, sehingga memulai sebuah festival di kuil Sikh di kuil emas pada hari yang sama, menyajikannya sebagai perayaan ulang tahun kelahiran Guru Nanak. Macauliffe juga mencatat bahwa Vaisak, Maret-April, sudah melihat sejumlah festival penting, seperti Holi, Rama Navami, dan Vaisakhi, sehingga orang akan sibuk dengan kegiatan pertanian setelah festival panen Baisakhi. Oleh karena itu, mengadakan perayaan ulang tahun kelahiran Nanak segera setelah Vaisakhi akan menghasilkan sedikit kehadiran, dan oleh karena itu, sumbangan yang lebih kecil untuk tempat-tempat suci Sikh. Di sisi lain, pada hari bulan purnama Katak, festival besar Hindu Diwali sudah berakhir, dan para petani yang memiliki kelebihan uang tunai dari penjualan hasil panen dapat menyumbang dengan murah hati. Keluarga dan kehidupan awal. Orang tua Nanak, termasuk ayah kalian Chanda Das Bedi, biasa disingkat Mehta Kalu, dan ibu Mata Tripta, keduanya adalah Khatri Hindu dan bekerja sebagai pedagang. Ayahnya, khususnya, adalah Patwari, akuntan lokal untuk pendapatan tanaman di desa Tawandi. Menurut tradisi Sikh, kelahiran dan tahun-tahun awal kehidupan Nanak ditandai dengan banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa Nanak telah diberkati dengan rahmat ilahi. Komentar tentang hidupnya memberikan rincian tentang kesadarannya yang berkembang sejak usia muda. Misalnya, pada usia 5 tahun, Nanak dikatakan telah menyuarakan minat pada mata pelajaran ilahi. Pada usia 7 tahun,
Ayahnya mendaftarkannya di sekolah desa, sesuai kebiasaan. Pengetahuan terkenal menceritakan bahwa, sebagai seorang anak, Nanak heran gurunya dengan menggambarkan simbolisme implisit dari huruf pertama alfabet, menyerupai versi matematika dari 1, sebagai menunjukkan kesatuan atau keesaan Tuhan. Kisah-kisah lain dari masa kecilnya mengacu pada peristiwa aneh dan ajaib tentang Nanak, seperti yang disaksikan oleh Rai Bular, di mana kepala anak yang sedang tidur itu dinaungi dari sinar matahari yang keras, dalam satu kisah, oleh bayangan pohon yang tidak bergerak. Nanaki, satu-satunya saudara perempuan Nanak, 5 tahun lebih tua darinya. Pada 1475, ia menikah dan pindah ke Sultanpur. Jairam, suami Nanaki ini, dipekerjakan di sebuah modihana, gudang pendapatan yang dikumpulkan dalam bentuk non-tunai, dalam pelayanan Delhi Kesultanan Es Lahore Gubernur Daulat Khan, di mana Ram akan membantu Nanak mendapatkan pekerjaan. Nanak pindah ke Sultanpur, dan mulai bekerja di modihana sekitar usia 16 tahun. Sebagai seorang pemuda, Nanak menikah dengan Sulahani, putri Mulchanda, alias Mula, dan Candorani. Mereka menikah pada tanggal 24 September tahun 1487, di kota Batala, dan akan memiliki 2 putra, Sri Chanda dan Lahmi Chanda, atau Lahmi Das. Nanak tinggal di Sultanpur, yang akan menjadi waktu pembentukan baginya, seperti yang disarankan oleh Puratan Janam Saki, dan dalam banyak kiasannya terhadap struktur pemerintahan dalam himnenya, kemungkinan besar diperoleh saat ini. Tahun-tahun terakhir, sekitar usia 55, Nanak menetap di Kartarpur, tinggal di sana sampai kematiannya pada September tahun 1539. Selama periode ini, ia melakukan perjalanan singkat ke pusat Yoginath di Achal, dan pusat Sufi di Pakpatan dan Multan. Pada saat kematiannya, Nanak telah memperoleh beberapa pengikut di wilayah Punjab, meskipun sulit untuk memperkirakan jumlah mereka berdasarkan bukti sejarah yang ada. Guru Nanak menunjuk Bailehna sebagai guru pengganti, mengganti namanya menjadi Guru Angat, yang berarti milik sendiri atau bagian dari Anda. Tak lama setelah mengumumkan penggantinya, Guru Nanak meninggal pada tanggal 22 September tahun 1539 di Kartarpur, pada usia 70 tahun. Jenazah Guru Nanak tidak pernah ditemukan. Ketika orang-orang Hindu dan Muslim yang bertengkar itu menarik-narik kain yang menutupi tubuh Nanak, mereka malah menemukan setumpuk bunga, dan dengan demikian keyakinan sederhana Nanak, dalam perjalanan waktu, akan berkembang menjadi sebuah agama, dilanda kontradiksi dan praktik adatnya sendiri.